Hai pemirsa, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fawaz dan Wilaya dalam acara Bicara Mahasiswa. Kali ini saya akan membahas tentang Jepang, tentang jurusan Jepang, tentang mahasiswa Jepang. Di samping saya ini sudah ada rekan saya, Muhammad Hussein Rifai dari Universitas Diponegoro, jurusan Bahasa Asing Terapan. Bahasa Asing Terapan. Dan juga ada Form 1 Laila Zahro dari Universitas Diponegoro juga, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke, langsung saja. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa dia, apa sih? Kenapa kalian ingin menjadi seorang mahasiswa? Apakah ada karena dari orang tua kuliah atau karena melihat teman-teman semua kuliah atau bagaimana? Kalau dari aku sih emang orang tua ingin aku untuk kuliah ya. Dan juga aku sendiri ya ingin kuliah juga buat menambah ilmu, menambah pengalaman, juga pengetahuan, relasi. Nah. Terus kamu kan kalian kuliah di jurusan yang ada unsur Jepang, ada unsur Jepang, bahasa Jepang gitu. Apa sih menariknya bahasa Jepang itu atau Jepangnya tersendiri untuk kalian sehingga kalian memutuskan untuk masuk ke jurusan yang mengandung unsur Jepang? Kalau aku karena dari dulu kan suka nonton anime dari SMP, jadi lihat bahasanya tuh kayaknya menarik gitu, sama sehariannya juga kayaknya bagus gitu kalau di anime. Jadi ya suatu saat pengen aja ke Jepang, terus ya nggak tahu mungkin liburan atau mungkin kuliah di sana atau bekerja ya itu, jadi pengen ke sana. Oh, berarti Anda masuk ke Jepang karena suka anime? Iya. Terus mungkin karena ingin nonton anime agar tidak pakai translate gitu ya, tidak pakai subtitle, terus masuk ke Jepang gitu ya. Iya. Nah, terus uniknya jurusan Jepang tersendiri itu apa sih bagi kalian? Kalau menurutku sih gimana ya, uniknya bahasa Jepang itu mungkin dari pengucapannya gitu. Kalau pengucapan bahasa Jepang itu enak didengar kalau menurutku ya. Ya itu sih menurutku. Kalau dari aku karena apa ya? Ya itu satunya itu, terus secara bahasa, secara kebudayaan juga apa ya, kayak menarik aja gitu buat dipelajari. Tapi ternyata pas sudah masuk, ternyata banyak banget huruf dan pola yang harus kita pelajari. Jadi aduh kayak pusing aja gitu. Tapi nggak apa sih, seru aja. Seru. Pusing tapi seru. Iya, jadi ya gitu. Mungkin karena udah keinginan dari hati gitu ya. Iya. Keinginan dari hati, walaupun sesusah apapun pasti kita jalani. Karena tentunya akan ada hasil yang memuaskan ke depannya. Nah, kemudian kalau di jurusan Jepang sendiri itu apakah hanya fokus ke bahasa Jepang atau budaya Jepang, atau ada yang lainnya seperti misal dari ada bangsa lainnya atau gimana gitu, atau hanya fokus ke Jepangnya tersendiri? Kalau dilihat kan Mas Fai dari bahasa asing terapan, ya. Terus kalau Mbak Ella sendiri itu pasti Jepang ya, karena kan jurusannya sastra dan kebudayaan Jepang. Nah, kalau Mas Fai itu sendiri apakah membahas fokus ke Jepangnya tersendiri atau bagaimana? Kalau di prodi bahasa asing terapan itu ada dua. Yang pertama Jepang, yang kedua Inggris. Nah, saya fokus ke Jepang. Oh, berarti masuk ke bahasa asing terapan bisa dapat dua bahasa, ya. Bahasa Inggris dan Jepang. Namun Mas Fai sendiri ingin fokus ke Jepang ya. Oke. Semester 1 dan 2 kita masih dapat
Jepang dan Inggris. Tapi kalau udah semester 3 kita udah ke penjurusan gitu, mau masuk Jepang, konsentrasi Jepang atau konsentrasi Inggris. Oh, berarti fokus ke satu titik gitu ya? Ya, mulai semester 3 itu. Kalau Mas Faiz sendiri punya Jepang berarti? Ya, betul. Ada keinginan nggak sih untuk pergi ke Jepang, entah sekolah, liburan, atau yang lainnya gitu? Pastinya kan kalau sudah bisa bahasa Jepang, terus sedikit pasti ada keinginan lah ingin ke Jepang. Atau mungkin malah keinginannya tuh memang sudah dari dulu ingin pergi ke Jepang sampai harus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Ya, itu alasan utama sih. Alasan Emang utama. dari dulu pengen bisa mungkin kuliah atau bekerja di Jepang. Dan sebelum ke Jepang kan tentu saja harus bisa berbahasa Jepang terlebih dahulu kan. Ya. Nah, makanya aku masuk ke ini bahasa Asia Terapan konsentrasi Jepang. Tapi kan kalau belajar bahasa Jepang kan bisa otodidak ya. Kenapa sih harus sampai kuliah gitu terus kayak membuang waktu gitulah? Karena kan kalau cita-citanya ingin ke Jepang, terus otodidak bisalah 1 tahun 2 tahun. Nah ini kenapa sih harus masuk kuliah terlebih dahulu? Apa mungkin nantinya akan mengambil S2 di Jepang atau bagaimana? Jadi kalau sebenarnya aku punya teman ya yang otodidak bahasa Jepang, tapi kan dia cuma bisa bahasanya aja, dia nggak punya mungkin link untuk beasiswa atau untuk pergi ke Jepangnya itu mau ngapain gitu kan, paling cuma liburan atau gimana gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa itu otomatis kita punya link buat mungkin pertukaran pelajar atau S2 di Jepang, jadi ya ada apa ya, gampangannya tuh jalan ke Jepangnya itu lebih mudah gitu. Karena mungkin banyak relasi juga, Iya, terus iya. banyak pastinya kan ilmu otodidak dengan ilmu mahasiswa itu beda ya. Iya. Kalau otodidak mungkin bahasanya saja, terus kalau mahasiswa sendiri membahas yang lainnya, misalkan kebudayaan atau yang lainnya gitu ya. Terus sebagai mahasiswa tentang Jepang sendiri, kalau di universitas ada nggak sih kayak acara gitu yang khusus Jepang, misalnya ada cosplay atau gimana gitu? Kalau di Univ Diponegoro itu namanya Orange ya? Iya. Ya. Orange. Orange namanya. Itu apa tuh Orange itu? Jadi itu tuh kayak festival Jepang gitu kan, kalau di Jepang kan banyak festival namanya Matsuri ya. Terus apa namanya? Jadi kalau di Orange itu sebenarnya dari 2 prodi, dari bahasa dan budaya Jepang sendiri terus sama yang D3 bahasa Jepang. Tapi yang D3 bahasa Jepangnya itu tahun ini udah terakhir, udah nggak ada pembukaan mahasiswa lagi. Oh berarti sudah ditutup yang Iya, ketiga. terus sekarang Orange cuma tinggal punya bahasa dan budaya Jepang, tapi karena corona jadi tahun ini nggak diadakan. Berarti dalam festival Orange tersebut ada cosplay gitu ya? Iya, banyak. Wah, banyak sangat cosplay. menarik berarti ya. grup band ala-ala Jepang itu juga Oh. ada. Makanan ala Jepang juga ada. Untuk pemirsa yang ingin melihat cosplay atau ingin menjadi cosplay, bisa nih masuk jurusan Jepang nih. Kalian bisa menunjukkan diri kalian kalau kalian itu bisa menjadi cosplay. Ada kurabunya juga kok. Apa? Kurabu itu klub. Kurabu. Iya, Kurabu itu klub apa? klub cosplay gitu ada Oh, di prodi bahasa dan budaya Jepang itu ada. apa kayak organisasi itu apa cuman Jadi kalau di SMA tuh namanya ekstrakurikuler. ekstrakurikuler? Oh, Tapi itu bukan UKM sih, soalnya kalau UKM kan di bawah universitas. Tapi kalau kurabu itu di bawah prodi. Iya. Oh berarti mungkin itu cuma sekedar kumpulan gitu ya, terus Iya. nanti kalau mau festival terus baru tampil gitu ya. Terus selanjutnya tuh tentang kebudayaan Jepangnya. Apa sih ya setelah belajar 3 semester ya, Iya. ada nggak sih kayak beda jauh apa beda sedikit dari budaya Indonesia? Gimana ya? Jadi awalnya kan aku tahu budaya Jepang itu cuma dari anime aja. Jadi nggak tahu kayak yang sejarahnya atau kebudayaan yang secara rinci gitu.
kan nggak tahu. Sekarang aku pelajarinya secara langsung gitu. Jadi ternyata tuh Jepang dulu tuh kayak sangat tertutup, tapi sekarang bisa jadi negara modern kayak gini. Terus budayanya juga banyak yang sangat berbeda di Indonesia. Ya contohnya kalau kita kan makan pakai sendok, pakai tangan, kalau di Iya. sana pakai sumpit. Udah gitu pakai sumpit tuh kayak banyak tata caranya gitu loh. Terus makan harus pakai banyak piring. Kalau kita kan cukup satu, terus lauknya tinggal taruh di piring gitu kan. Kalau di Jepang tuh kayak ribet banget gitu, tapi menarik sih. Oh berarti di jurusan sastra Jepang dan kebudayaan sendiri juga mempelajari bagaimana orang Jepang, cara makannya orang Jepang gitu ya? Iya, jadi semua tata cara kesehariannya juga kurang lebih itu sih dipelajari. Wow, sangat menarik pemirsa. Berarti apa ya? Kayak makannya itu apakah harus pakai mangkok banyak gitu, terus kalau saya lihat kan kalau di TV gitu ya, pakainya mangkok kecil, terus sumpit, terus nanti ambil satu-satu gitu ya. Nah itu tuh apakah sudah dari dulu atau mungkin dari ada yang mempopulerkannya untuk makan seperti itu, cara makannya seperti itu? Kalau di makul kebudayaan, jadi itu emang dari dulu, dari di Jepang tuh emang masyarakatnya itu kalau makan itu harus apa ya, masih kelihatan alami gitu. Jadi kan mereka juga kalau makan sushi atau apa gitu kan masih mentah gitu. Nah jadi mereka juga memperlihatkan keindahan pas lagi makan. Jadi harus benar-benar rapi, benar-benar apa ya, nggak berantakan gitulah. Itu emang dari dulu. Namanya itu kalau kata cara Jepang itu namanya washoku. Washo. Iya, kalau yang udah modern kayak misalnya kalau di anime itu kan ada kare gitu ya, terus hamburger gitu, itu namanya yoshoku. Jadi udah perpaduan dari luar, tapi tetap di ala-ala Jepangin gitu loh. Jadi ya ada beberapa macam juga. Oh, terus ini ada yang menarik yang saya dapat nih. Kalau saya itu pernah dengar ya di YouTube lah gitu. Nah kalau cewek ngomong Jepang tuh kayak gimana ya, cempreng-cempreng gitu tuh, itu tuh apakah ada ketentuannya atau gimana? Soalnya kayak kebanyakan tuh ngomongnya tuh kayak gimana ya, kayak Lebay. cabi-cabi gitu lah. Oh di imut-imutin gitu ya. Jadi imut-imutin gitu lah. Jadi kalau di sana misal apa ya namanya, customer service gitu, kalau misal kita di suaranya dicempreng-cemprengin atau di apa ya kayak direndahkan gitu, itu tuh malah justru kelihatan sopan. Jadi kalau cewek di sana kalau mau emang harus kayak gitu. Kalau misal jadi itu deh customer service atau Berarti cara berbicaranya yang seperti itu tuh merupakan suatu adat gitu ya? iya. Malah yang kayak gitu dianggap sopan Iya. oleh masyarakat Jepang. Wow. Nah terus itu tuh juga ada kayak teknik-teknik sendiri gitu atau gimana kalau dalam jurusan Mbak Ela tersendiri? Kalau aku sih belum mempelajari ya kalau yang sekolahnya harus kayak gitu. Cuman ya paling cuma bahasanya aja sih, masih pakai yang bahasa sopan, belum yang kayak sehari-hari gitu. Bahasa berarti bahasanya itu harus sopan gitu ya. Mungkin yang baru dipelajari kan ini juga masih semester awal ya. Semester 3 tuh kayak masih gimana ya? Masih awal banget lah. Apalagi Mas Pak yang baru semester 1 mungkin belum bahasanya juga baru dasar-dasar gitu ya. Betul. Nah terus ngomong-ngomong bahasa sendiri, ada berapa sih bahasa di Jepang gitu yang kalian pelajari itu ada berapa gitu? Kan kalau di Indonesia contohnya Jawa gitu kan ada bahasa Woko, Rama, terus ada tingkatan lagi apa, terus di Sunda juga ada tingkat-tingkatnya gitu. Nah di Jepang sendiri ada nggak sih kayak gitu? Oh, untuk tingkatan bahasa pasti ada ya. Ada. Yang bahasa sopan, bahasa sehari-hari itu ada. Terus kalau misal bahasa di Jepang itu tetap satu pakai bahasa Jepang, cuman dialeknya yang banyak. Kalau di kita kan bahasa Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa apa gitu. Kalau di Jepang itu tetap bahasa Jepang, cuman dialeknya yang beda. Tapi meskipun cuma dialeknya yang beda, kita tetap kalau belum pernah mempelajari bahasa Jepang di suatu daerah,
kita tetap kayak nggak ngerti aja Ya. gitu. Iya, Padahal sudah mempelajari bahasanya gitu ya, tapi nggak soalnya ngerti. dialeknya bisa beda banget, bisa melalui bahasanya juga. Yang terakhir bisa boleh lah kasih contoh sedikit ngomong Jepang untuk pemirsa. Ngomong Jepang mungkin bisa nyapa pemirsa atau mungkin apa gitu, kasih contoh sedikit Mungkin Mas Fai bisa memperkenalkan diri. pakai bahasa Jepang, memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang. Ya, betul sekali. Ini aku kan baru semester Iya. awal, jadi mohon maaf aku cuma tahu sedikit. Iya, nggak apa-apa. Tahu sedikit. Hajime shite watashi wa onsen desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Mungkin Mbak Ella mau yang pakai bahasa cabi-cabi itu. Sama aja sih kayak gitu ya, kayak gitu. Hajimashite watashi wa Ella desu. Indonesia Karakimashita. Artinya apa itu kalau Hajimashite itu kayak perkenalkan gitu. Perkenalkan. perkenalkan nama saya Ya. ini. Ya, Oh, watashi iya. wa Ella desu. Terus Indonesia Karakimashita itu tuh saya berasal dari Indonesia. Yoroshiku onegaishimasu itu tuh artinya kayak Senang berkenalan dengan Anda. iya. Oke. Bisa pemirsa lihat ya, ternyata jurusan Jepang itu banyak, banyak itu bukan belajar Jepangnya ya, tapi banyak yang harus dipelajari bukan hanya bahasanya saja. Tadi misalnya budaya apa tuh, tata cara makan, terus kalau cewek ngomongnya harus kayak dilebay-lebay sedikit, dan itu ternyata sopan kalau di Jepangnya tersebut. Masih banyak lagi ya pembahasan tentang Jepang lagi. Namun karena keterbatasan waktu, untuk acara kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton acara ini dengan seksama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.